Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Piutang. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Surcahyani. Baik, pertama akan saya jelaskan apa itu piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Lalu, apa sih manajemen piutang itu? Manajemen piutang adalah proses mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Lanjut, ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, kebijaksanaan kredit. Standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Yang kedua, kebijaksanaan pengumpulan piutang, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang ketiga, keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit dan biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu atau kombinasi elemen-elemen tersebut. Tujuan pengelolaan piutang atau tujuan dari manajemen piutang itu sendiri yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Lanjut, ada resiko penjualan kredit. Di sini jelas bahwa piutang adalah beresiko tertagih atau piutang akan menimbulkan masalah, diantaranya yang pertama ada timbulnya piutang macet atau tidak tertagih. Yang kedua, ada meningkatnya beban bunga karena dana yang tertanam pada piutang macet. Yang ketiga, ada munculnya biaya penagihan dan administrasi. Yang keempat, hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, yang kelima, turunnya kepercayaan dari kreditor dan pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alipah. Perkenalkan, nama saya Alipah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yaitu di sini ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, besarnya volume penjualan kredit. Jadi, semakin besarnya volume penjualan kredit akan semakin besarnya investasi pada piutang. Sebaliknya, bila volume penjualan kredit sedikit, akan menurun investasi pada piutang. Dan yang kedua, syarat pembayaran. Jadi, semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin besar pula investasi pada piutang. Dan yang ketiga, plafon kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif, yaitu plafon kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, maka makin besar investasi yang diperlukan. Dan kualitatif, yaitu selektif terhadap pelanggan kredit. Makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Yang keempat, ada kebiasaan pembayaran pelanggan. Jadi, apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, misalkan di sini 2-10N-30, disebutkan bahwa potongan 2% jika dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal penjualan dan jatuh temponya 30 hari. Maka membutuhkan investasi lebih kecil, tetapi jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Dan yang terakhir, kelima, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang ini dapat bersifat aktif menggunakan debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya. Pengumpulan piutang atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. Selanjutnya, memperkecil resiko yang timbul dalam penjualan secara kredit.
ada dua hal yang mempengaruhi tersebut. Yang pertama ada kebijaksanaan pemilihan pelanggan atau nasabah, yaitu kebijaksanaan yang diambil oleh perusahaan dalam memilih calon pelanggannya. Hal ini sangat penting karena apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan pelanggan, maka akibatnya akan sangat merugikan perusahaan. Dan yang kedua, ada ketentuan dan syarat kredit, yaitu berkaitan dengan prosedur dan ketentuan yang harus ditaati dalam memberikan kredit atau kebijaksanaan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan kolektivitas piutang. Untuk mengurangi resiko piutang tidak tertagih, perusahaan dapat memberikan perangsang bagi pelanggan untuk melunasi segala utangnya. Materi selanjutnya ini kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada standar kredit, yang kedua syarat kredit, dan yang ketiga kebijakan penagihan. Di sini yang pertama, standar kredit itu berguna untuk apa? Berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Maka sebelum diberikan kredit ini perlu diadakan evaluasi kepada calon-calon pelanggan. Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon pelanggan sering disebut dengan prinsip, yaitu prinsip 5C yang akan dijelaskan oleh Anggi. Perkenalkan, nama saya Meliani Anggi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi. Yang pertama ada prinsip pemberian kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5C principle, yaitu ada 1 karakter, kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima condition. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakter. Karakter adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaannya, cara hidupnya, keadaannya, latar belakang keluarganya, serta hobinya. Nah, yang kedua ada capacity atau kemampuan dari calon nasabah untuk mengelola perusahaannya, yang dapat kita lihat juga dari pendidikannya, pengalaman pengelola usahanya, sejarah perusahaan yang dia kelola. Nah, yang ketiga ada kapital atau kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Dan yang keempat ada collateral. Collateral adalah jaminan yang mungkin akan disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, yang kelima ada condition. Condition adalah kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. 2. Syarat kredit. Syarat kredit atau credit term mencakup 2 hal, yaitu 1. Periode kredit. Kapan dimulainya serta berapa lama batas waktu penagihan. Yang kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Nah, di sini ada kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan atau collection policy adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Selanjutnya ada pengukuran efisiensi piutang. Yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Semakin lama syarat pembayaran, semakin lama dana terikat dalam piutang, yang berarti semakin lama tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang dihitung dengan rumus receivable turnover sama dengan penjualan kredit
dibagi rata-rata piutang. Periode pengumpulan piutang dapat dihitung dengan rumus average full period sama dengan 360 dibagi receivable turnover. Selanjutnya ada anggaran pengumpulan piutang. Kegiatan perencanaan penerimaan piutang menjadi uang tunai tersebut disebut anggaran pengumpulan piutang atau receivable collection budget. Budget pengumpulan piutang dapat disusun berdasarkan anggaran penjualan kredit dengan memperhatikan kebiasaan pembayaran pelanggan dalam melunasi piutang. Perkenalkan, nama saya Tita Carlita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi analisis kebijaksanaan piutang. Seperti yang kita ketahui, perusahaan mempunyai tujuan menjual barang secara kredit bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Nah, dengan naiknya penjualan tersebut sangat diharapkan akan menaikkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Dalam analisis kebijakan piutang tersebut perlu dicari dan dibandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanannya. Sejauh manfaat yang didapat lebih besar dibanding dengan pengorbanannya, maka kebijaksanaan pemberian piutang dapat dibenarkan secara finansial. Yang pertama adalah penjualan kredit dengan diskon. Dalam menjual secara kredit, perusahaan memberikan cash discount kepada pelanggannya. Bila dibayar selama jangka waktu tertentu, diskon ini diberikan agar para pelanggan dapat membayar lebih awal. Yang kedua adalah piutang tidak tertagih. Kebijaksanaan penjualan kredit mengakibatkan adanya sejumlah piutang yang tidak tertagih, yang nantinya akan diperlakukan sebagai kerugian piutang yang masuk sebagai elemen biaya operasi dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada rasio finansial. Untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan perubahan kebijakan dalam kredit dan efeknya terhadap tingkat keuntungan, investasi dalam piutang, bad debt expense, dan lain-lain, maka digunakan beberapa financial rasio sebagai berikut. Yang pertama adalah average investment. Cara mencarinya adalah dengan total cost of sales dibagi receivable turnover, atau bisa disebut dengan tingkat perputaran piutang. Yang kedua adalah receivable turnover, atau bisa disebut dengan tingkat perputaran piutang. Cara mencarinya adalah 360 hari dibagi dengan periode kredit, atau ada pula dengan net credit sales dibagi dengan average receivable. Yang ketiga adalah cost of marginal investment. Cara mencarinya dengan cara rate of return dikali marginal investment. Yang keempat adalah cost of bad debt, atau berapa persen piutang ragu-ragu dikali penjualan. Yang kelima ada cost of cash discount, atau berapa persen. Cara mencarinya adalah berapa persen cash discount dikali penjualan dalam periode tersebut. Selanjutnya ada contoh soal beserta pemecahannya. Di sini ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Karunia, dalam tahun 2014 telah menjual hasil produknya sebanyak 10.000 unit. Untuk tahun yang akan datang diusulkan agar periode kredit dirubah, sehingga diharapkan penjualan akan naik sebesar 20%. Data lain yang diketahui adalah fixed cost, yaitu sebesar 120.000, variable cost per unit adalah Rp16, dan harga jual per unit adalah Rp40. Yang ditanyakan adalah jika seandainya biaya dan harga jual per unit tidak berubah, hitunglah yang pertama average cost tahun 2014 dan 2015. Yang kedua ada kontribusi kenaikan penjualan terhadap profit dari rencana yang diusulkan. Pemecahan yang pertama adalah kita akan mencari average cost pada tahun 2014 dan 2015.
pada tahun 2014. Cara mencari total cost-nya adalah di sini tinggal masukkan saja fixed cost sebesar 120.000 ditambah dengan variable cost per unit yaitu Rp16 dikali dengan 10 produksinya sebanyak 10.000 unit sama dengan 120.000 ditambah Rp16 dikali 10.000 unit yaitu 160.000. Jadi 120.000 ditambah 160.000 sama dengan 280.000. Average cost per unit yaitu hasil dari 280.000 itu tersebut dibagi dengan hasil produksi sebanyak 10.000. Jadi average cost per unit yaitu Rp28 per unit. Tahun 2015 total cost sama dengan 120.000. Total cost 120.000 yaitu fixed cost 120.000 ditambah Rp16 dikali 12.000 unit sama dengan 120.000 ditambah 192.000 sama dengan 312.000. Average cost per unit yaitu 312.000 tinggal dibagi 12.000 sama dengan 26.000 per unit. Selanjutnya mengenai kontribusi kenaikan penjualan terhadap profit dari rencana yang diusulkan akan dijelaskan oleh Saudara Nugroho. Terima kasih. Oke, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang perhitungan average cost. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan mengenai soal perhitungan kontribusi kenaikan penjualan terhadap profit dari rencana yang diusulkan. Jadi, perhitungan ini bertujuan untuk menganalisa profit yang diperoleh suatu perusahaan. Tadi soalnya sudah jelaskan perusahaan akan menaikkan penjualannya sebesar 20% di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya kontribusi kenaikan penjualan tahun 2015 atau tahun selanjutnya. Penjualan sebesar 12.000 itu didapat dari 20% yang perusahaan usulkan. 10.000 ditambah 2.000, jadi 12.000 dikali Rp40 sama dengan 480.000. Dan fixed cost-nya yang sudah ada di soal sebesar 120.000 dan variable cost-nya itu 12.000 unit dikali 16 perak atau Rp16 sama dengan Rp192.000. Lalu didapat total cost tinggal ditambahin aja 300 sama dengan 312.000. Nah, untuk menghitung profit langsung dikurangin aja itu 480.000 dikurang 312.000 sama dengan profitnya 168.000 untuk perkiraan di tahun 2015. Selanjutnya kontribusi di tahun sekarang itu penjualannya masih 10.000. Nah, 10.000 itu dikali 40 harga jual produknya sama dengan 400.000 dan fixed cost-nya yang sudah ada di soal sama dengan 120.000 dan variable cost-nya 10.000 unit dikali Rp16 sama dengan 160.000. Maka total cost-nya itu sama dengan 280.000. Nah, sama untuk mencari profit tinggal dikurangin aja 400.000 dikurang 280.000 itu 120.000. Hasilnya itu tambahan profit yang diperoleh. Tadi profit tahun 2015 dan tahun 2014 itu tinggal dikurangin aja 168.000 dikurang 120.000 sama dengan 48.000. Perubahan periode kredit bisa dilakukan karena profit yang akan diperoleh sebesar 48.000 atau 40% dari profit yang diterima pada tahun 2014. Nah, itu merupakan analisanya. Untuk soal yang berikutnya, di sini ada soal C. Apabila perusahaan karunia mempunyai bad debt untuk tahun ini rata-rata 1% dan tahun yang akan datang diperkirakan menjadi 3%, hitunglah cost of marginal debt dan bagaimana akibatnya terhadap rencana yang diusulkan. Nah, di sini saya jelasin dulu cost of marginal bad debt itu maksudnya biaya atas piutang ragu-ragu
yang bisa saja tidak terbayarkan oleh si yang berhutang. Nah, di sini cost of marginal bad debt pada tahun 2015 itu dihitung dengan cara penjualan dikaliin persenannya. Penjualan pada tahun 2015 itu 480.000 dikaliin 0,03 sama dengan 14.400 rupiah. Nah, untuk perhitungan tahun 2014 penjualannya itu 400.000 dan persenannya itu 0,01. Tinggal dikaliin aja sama dengan 4.000. Nah, itu 14.400 rupiah dikurangi 4.000 sama dengan 10.400. Nah, itu merupakan tambahan profit dari apabila mendapatkan cost of marginal bad debt. Nah, akibat terhadap rencana, cost of marginal bad debt sama dengan 10.400 rupiah dan cost of marginal investment sama dengan 5.733,40 rupiah. Dan total cost itu tinggal ditambahin aja jadi 16.133,40 rupiah. Di sini ada 48.000 lebih baik dari 16.133,40 rupiah. Itu maksudnya menunjukkan meskipun sudah ditambahkan dengan biaya piutang ragu-ragu, hasil tambahan atau profitnya untuk tahun mendatang masih lebih besar jika perusahaan tidak menjual produknya secara kredit. Jadi profit perusahaan akan lebih besar jika tidak menjual secara kredit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal B. Jika seandainya perusahaan Karunia sekarang ini dianggap menjual secara kredit dengan average collection period 30 hari dan diusulkan untuk memperpanjang menjadi 60 hari, rate of return yang diharapkan menjadi 20%. Maka hitunglah average investment dan cost of marginal investment. Jadi, di sini perusahaan menjual barangnya secara kredit, yang berarti si penjual mendapatkan piutang di pendapatannya. Oke, average investment kita jelasin dulu. Average investment adalah investasi rata-rata dalam hal piutang. Nah, di sini average investment tahun 2014 dihitung dengan cara total cost dibagi dengan receivable turnover atau perputaran piutang. Total cost-nya didapat dari slide sebelumnya yang sudah diketahui untuk tahun 2014 yaitu 280.000 dan receivable turnover-nya 360 hari dibagi 30 hari sama dengan 12 kali perputaran. Nah, kita bisa langsung dapat average investment-nya yaitu dengan cara membaginya 280.000 dibagi 12 sama dengan 23.333.000 rupiah. Selanjutnya, average investment pada tahun 2015 perhitungannya sama. Total cost didapat dari slide sebelumnya yaitu 312.000 dan receivable turnover 360 hari per 60 hari. 60 harinya itu didapat dari usulan perpanjangan dari si perusahaan itu. Jadi perputarannya 6 kali dan average investmentnya tinggal dibagi aja 312.000 dibagi 6 sama dengan 52.000. Selanjutnya ada cost of marginal investment. Nah, kan kita sudah tahu tuh tadi average investment pada tahun 2014 dan tahun 2015 itu tinggal dikurangin aja 2015 dikurangi 2014 maka akan dapat profitnya. Nah, average investment pada tahun 2015 yaitu 52.000 dikurangi average investment pada tahun 2014 yaitu 23.333 rupiah sama dengan profitnya 28.667. Nah, kan perusahaan mengharapkan rate of return 20%, maka tinggal dimasukin aja di cost of marginalnya di perhitungannya 20% dikali 28.667 sama dengan 5.733,40 rupiah.
Nah, di sini kan ada 48.000 lebih baik dari 5.733,40 rupiah. Itu maksudnya 48.000 itu ada di slide sebelumnya yang sudah dijelasin, dan 5.733 itu dari slide ini. Maksudnya perhitungan sebelumnya itu lebih bagus daripada perhitungan menggunakan piutang ini. Jadi perusahaan alangkah lebih bagus menjual produknya secara langsung tanpa ada piutang-piutang. Ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang manajemen piutang. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi manajemen piutang atau pengelolaan penjualan secara kredit ini menjadi suatu kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya. Maka dari itu, penjualan secara kredit akan dapat meningkatkan omset penjualan, akan tetapi juga memiliki resiko tertundanya penerimaan kas sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu, dapat juga mengakibatkan kerugian akibat menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, akan semakin besar investasi yang dibutuhkan. Oke, materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Langsung saja saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.